belum belum seperti sekarang. Kalau perahu sekarang bisa pakai mesin mungkin, tapi kalau dulu ya cuma pakai gayung begini sudah untuk bisa sampai ke seberang, saudara. Dan dalam perjalanan mereka ini, saudara, maka terjadilah satu badai yang sangat besar, saudara. Dan kalau kita perhatikan, kalau kita simak di dalam Injil Markus, saudara, coba minta tolong Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai 48. Minta tolong siapa yang bisa baca. Markus pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 48. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat pergi dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung, karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Nah, hal yang pertama, saudara, yang kita belajar, kita lihat di sini bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, sebab ada perhatian Tuhan di sana, saudara. Waktu Yesus melihat mereka berdayung dengan keras karena angin sakal, maka Yesus memperhatikan kondisi keadaan mereka pada waktu itu. Sebagai orang yang percaya, kita belajar mempercayai Dia dengan benar, saudara. Sebab Allah yang kita puji, Allah yang kita agungkan, adalah Allah yang sangat memperhatikan setiap hidup kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah badai hidup, sekalipun kita ada di tengah-tengah persoalan. Dan hal yang kedua, saudara, dari pembacaan firman Allah kita hari ini, saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan itu datang dalam setiap hidup kita, saudara. Ayat yang ke-48 bahwa ketika Yesus melihat mereka dalam kondisi yang sudah lelah, dalam kondisi yang sudah capek, Yesus berjalan di atas air untuk menjumpai mereka. Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, kita tetap percaya kepada Dia, saudara. Sebab Dia adalah Immanuel yang tidak akan pernah mungkin meninggalkan setiap hidup kita. Kita belajar mempercayai Dia dengan benar, dan kita melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Dia, dan kita akan dapat melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam setiap hidup kita. Dan hal yang ketiga, saudara, yang Yesus ingin tunjukkan kepada murid-muridnya, bahwa ketika Dia berjalan di atas air adalah menunjukkan kepada mereka bahwa persoalan yang mereka hadapi itu ada di bawah telapak kaki-Nya, saudara. Artinya apa? Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang akan pasti menolong setiap hidup kita. Tak kala kita menghadapi berbagai macam pergumulan, tak kala kita menghadapi badai sekalipun,
Sebab dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana ketakutan yang sedang murid-murid alami. Sampai pun Yesus datang tengah malam. Saudara bisa membayangkan kondisi yang sedang terjadi waktu mereka dalam keadaan yang tengah malam sedang berdayung dan dihantam dengan angin sakar. Dan waktu itu Yesus datang berjalan di atas air. Dan hal yang membuat karena dampak dari ketakutan yang sedang mereka alami, saudara, mereka melihat Yesus pun mereka melihat dengan cara yang sama. Melihat Yesus adalah satu sosok yang menakutkan. Kenapa, saudara? Karena ketakutan inilah yang membuat mereka tidak mampu melihat bahwa yang berjalan di atas air itu adalah satu pribadi yang luar biasa. Dan Petrus berkata, jika engkau itu, sungguh aku juga berjalan di atas air. Dan Yesus berkata kepada Petrus, silakan kalau kamu memang ingin membuktikan, turun. Dan apa yang terjadi, saudara, waktu Petrus melangkah, benar, saudara, dia alami waktu fokus hidupnya kepada Yesus. Dia tidak fokus kepada sekeliling, saudara, fokus kepada Tuhan. Dia mampu melewati jalan ini, saudara, berjalan di atas air. Tetapi waktu dia kehilangan fokus, dia rasa ada tiupan angin, saudara, bukan fokus lagi kepada Tuhan. Maka pada waktu itu, tetapi syukur Tuhan Yesus angkat kembali dia. Dan Tuhan mengingatkannya, rupanya kepercayaan itu jangan pernah goyah. Iman kita harus terus bertumbuh. Dan kita belajar menghormati dia, mencintai dia, dan seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Allah ini kita diajar, melalui firman Allah kita diingatkan untuk kita belajar melihat bahwa Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan setiap hidup kita. Dia Allah yang selalu memperhatikan setiap hidup kita. Puji Tuhan, ini firman Allah yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kembali.